Gitu. Jadi ibadah ini bukan main-main. Kita dari rumah persiapan itu sunnah. Wudhu itu dengan air yang mutlak yang ada di rumah. Apa air mutlak itu? Air yang suci, mensucikan. Nah, adanya air di rumah ini digunakan untuk kita beribadah kepada Allah. Karena ada ayat yang bilang, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berkenaan dengan itu juga ada ayat yang bilang begini. Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kata Allah, hai manusia, ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu durhaka kepada Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah lah yang mengadakan semua itu. Keperluan kamu, apapun yang Allah ciptakan ini untuk digunakan beribadah. Maka kita wudhu di rumah itu, menggunakan air yang ada di rumah itu untuk beribadah kepada Allah. Bukan gak boleh wudhu di masjid, boleh. Cuma alangkah lebih baik kalau kita sudah persiapan wudhu di rumah, lalu kemudian wudhu ini bukan asal. Karena perbedaan cuci muka biasa, cuci tangan biasa itu dengan wudhu bedanya di niat. Niat kita mau ibadah nih. Wudhu itu ibadah. Jadi kita niat ibadah wudhu. Begitu. Niat dalam wudhu itu hukumnya fardu. Karena masuk di dalam rukun wudhu. Maka syarat sah wudhu yang pertama kita harus perhatiin tuh. Apa syarat sah wudhu itu? Pertama harus beragama Islam. Orang di luar agama Islam wudhu 1000 kali dia wudhu gak sah. Harus beragama Islam. Yang kedua syarat sah daripada wudhu itu akil baligh. Artinya sudah terkena hukum taklif. Disebut orangnya mukallaf. Gitu. Makanya Allah sebutnya ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Nanti kita bahas ini mengenai rukun wudhu. Kita baru ngomongin syarat sah wudhu. Maka syarat sah wudhu tadi yang pertama adalah agama Islam, yang kedua akil baligh. Akalnya sudah sempurna, bisa membedakan fa ukhrija haqqal batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian syarat sah yang ketiga di dalam berwudhu itu juga harus menjadi perhatian khusus, yaitu suci dari hadas besar. Begitu. Orang punya hadas besar, semisal keluarnya mani. Orang perempuan biasanya ada haid, ada nifas, ya, ada wiladah ketika melahirkan. Melahirkan itu wiladah, namanya ngelahir. Kok bisa hadas besar? Karena dia ngeluarin mani yang udah beku. Mani yang udah beku itu dinamakan bayi. Itu asalnya air mani. Itu makanya ngeluarin itu mani beku wajib mandi wiladah itu namanya. Setelah melahirkan itu. Adapun bila mana kesusul dengan darah nifas, maka berarti dia mandinya nanti, mandi nifas. Ini kita ngomongin mandi nanti. Ada babnya lagi khusus. Kita ngomongin syarat sah wudhu. Jadi harus suci dari hadas besar. Orang yang berhadas besar, dia langsung berwudhu, wudhunya nggak sah. Karena ini masuk syarat sah wudhu. Jadi harus suci dari hadas besar.
Bagaimana mensucikan diri dari hadas besar? Mandi. Maka yang membedakan mandi ini hukum. Dalam hukum taklif itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Mandi bisa haram. Mandi bisa haram. Loh bagaimana kok bisa mandi haram? Iya haram mandi. Kalau airnya dapat nyolong. Haram. Atau mandi langsung masuk ke rumah orang, ke kamar mandi orang, mandi haram. Gak izin. Begitu. Jadi itu haram. Makruh bisa, makruh kalau dia ngegunain air makruh. Contohnya air mustakmal dipakai buat mandi. Gitu. Air-air yang digunakan makruh semacam musammas yang kejemur matahari, makruh digunain. Jadi mandinya pun jadi ikut makruh. Begitu. Mubah itu mandi sehari-hari. Ya, mubah boleh mandi sehari-hari. Ada mandi sunnah. Mandi sunnah itu kapan? Misalnya hari Jumat mau mandi. Terus kemudian mau Idul Fitri mandi gitu. Di hari-hari yang istimewa maka mandi itu hukumnya sunnah. Tapi bisa menjadi wajib kalau kita punya janabat, punya hadas besar. Jadi sekalian tuh begitu. Sekalian mandi wajib gitu. Sudah tidak sunnah lagi berarti, tetapi kesunahannya bisa tetap keambil. Jadi mandi sunnah. Terus kemudian mandi wajib. Tadi udah diomongin mandi wajib ya. Ya itu hukum wajib. Jadi dalam mandi. Jadi syarat sah wudu yang ketiga suci dari hadas besar. Nah yang keempat ini syarat sah wudu itu adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Enggak bisa kita pakai asal air. Misalnya begini. Ada air disebutnya air tahir mutahhir, suci mensucikan. Ada air tahir ghair mutahhir, air suci tapi nggak bisa mensucikan. Contohnya air yang sudah tercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi air suci tercampur dengan sesuatu yang suci. Airnya suci kecampur sama kopi jadi air kopi. Airnya suci kecampur sama teh jadi air teh begitu. Disebut juga air ini disebut air musabbal. Makanya ikhtilaf ulama mengenai air yang kecampur dengan kaporit. Gitu. Kaporit ini benda suci masuk kepada air yang suci. Tetapi kalau dia lebih jumlahnya dari 2 kula mencapai kepada syarat, air itu menjadi suci mensucikan. Begitu tuh. Terus kemudian ada air yang namanya mutanajis. Air mutanajis sama sekali nggak bisa dipakai untuk bersuci. Begitu. Contohnya air comberan. Ya, udah butek hitam, bau lagi. Itu. Makanya nanti ada babnya lagi ketika adanya tercampurnya itu air berubah rasa, warna dan bau. Maka tidak bisa tuh kayak macam kita punya air misalnya di rumah air kolam begitu. Terus kecampuran sabun. Begitu. Airnya bau sabun. Oh nggak bisa dipakai itu buat bersuci. Tapi kalau dia nyemplung sabunnya terus kemudian diangkat sama kita, caranya gimana supaya kita nggak was-was? Ambil tuh segayu, bawa keluar, sodorin ke orang. Nih kira-kira bau apa? Kalau dia bilang nih bau sabun kayaknya, berarti tuh air udah nggak bisa dipakai. Tapi kalau kata dia nggak bau apa-apa, ini mah bau air biasa aja, berarti air itu bisa dipakai. Begitu, zonnya biar kuat, prasangkaan kita biar nggak was-was begitu. Nah, begitu tuh. Jadi ada semacam itu, air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, kalau air comberan tadi adalah air yang mutanajis, berubah warna, rasa dan baunya, udah nggak bisa dipakai. Mutlak. Walaupun kali ngalir nih, kali ngalir,
lihat kotoran sama air jumlahnya banyakan mana. Kalau banyakan misalnya mohon maaf kotoran orang lebih banyak, airnya ngerelek dikit, walaupun mengalir nggak bisa dipakai. Kenapa? Air mutan najis, jangan maksain diri. Airnya gede nih kalinya, tapi limbah doang, bau. Nggak bisa dipakai buat bersuci. Jangan salah begitu. Ya, jadi air yang mencapai kepada syarat suci dan mensucikan itu ada beberapa kriteria. Ada yang turun dari langit, ada yang terbit dari bumi. Yang turun dari langit itu air hujan, air embun, air salju, es ya. Itu air yang turun dari langit. Sekalipun madu yang jatuh dari langit itu bisa disifati suci mensucikan. Begitu. Ini turun dari langit. Kama in anzalnahu fahtalato bihi nabatul ardi hasima. Jadi artinya bahwa air yang kedua terbit dari bumi. Yang terbit dari bumi itu ada mata air, ada air sumur ya. Termasuk itu air kali yang mengalir tapi yang suci mensucikan. Kemudian ada air laut ya. Ada air tasik namanya air danau gitu. Kemudian air pokoknya yang lebih dari 2 kula yang tidak berubah rasa, warna dan bau, kecuali rasa, warna dan bau ini akibat alam. Ya, akibat alam karena keluar dari batu. Terus kemudian bau begitu, bau belerang, bau besi, bau tanah, lumpur, maka itu tidak menjadikan dia berubah sifatnya dari suci mensucikan kembali kepada hakikatnya, berarti dia suci mensucikan. Jadi syarat sah wudu yang keempat itu adalah memakai air yang suci mensucikan. Air kopi jumlahnya ada 50 galon, ditaruh jadi 2 kula, orang warnanya warna hitam, rasanya rasa kopi, ya nggak bisa. Atau misalnya buah-buahan di jus, keluar airnya, nggak bisa dipakai buat suci mensucikan bagi mazhab Syafi'i. Gitu. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kenal sama Imam Asy-Syafi'i? Belum kenal. Kita ini mazhab Imam Asy-Syafi'i kudu kenal. Beliau itu bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman. Ada yang mengatakan bin Utsman bin Abbas Asy-Syafi'i. Kita harus paham. Jadi itu dia. Ini kita lihat dari kitab Safinah dulu lah ya. Dengan sarahnya Kasifatus saja. Kalau kita ngomongin Fathul Mu'in dengan sarahnya I'anatut Thalibin, apalagi kesananya kita ngaji kitab Minhajut Thalibin, kesananya lagi kita ngaji kitab-kitab gede banyak mengenai fikih itu, termasuk Mizanul Kubro ya, Badahibil Arba, Al-Muwatta, Raudatul Mukhtar, macam-macam. Kalau Al-Muwatta itu dari Imam Malik, kalau Al-Um dari Imam Asy-Syafi'i, kalau Raudatul Mukhtar itu dari Imam Ahmad Hambal. Jadi ini kita lihat lagi kepada yang tadi syarat sahnya yang keempat adalah menggunakan air suci dan mensucikan. Kemudian yang kelima saya sering bilang dengan jari kita paling gampang dengan kelingking. Artinya apa? Tidak ada yang menghalangi antara alat berwudu air dengan anggota wudu. Nggak ada yang menghalangi begitu. Kalau ada penghalang misalnya seandainya 1 titik saja terkena misalnya duri, di dalam kitab Fathul Mu'in dibilang kalau dia tertancap duri pilihannya cuma 2. Pertama dicabut, kedua ditekan biar masuk. Maksudnya apa? Supaya tidak menghalangi sampainya air kepada anggota wudu begitu. Ya, jelas syarat sah wudu tuh. Udah paham belum syarat sah wudu? Sampai sejauh ini saya nyebutin dari tadi. Insyaallah sudah paham. Nah sekarang ini kita masuk kepada yang kedua, namanya rukun wudu. Rukun wudu itu tadi udah dibaca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Orang-orang yang punya iman, diawali dengan huruf ya. Bang Tusman pasti nggak paham. Ada ya itu harfun nida, huruf panggilan. Ya dipanggil begitu. Ya ayyuhalladzina aman, dipanggil. Orang yang punya iman itu. Idza kuntum ila shalah,
ketika kamu sholat. Nah, kalimatnya idza qumtum ila sholat, ketika kamu sholat. Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Kan gak mungkin kita lagi sholat ngebasuh muka. Maka idza ditafsir sama ulama ay aradtu lis sholat, ketika kita mau melaksanakan sholat. Berarti ini kita basuh muka adanya di luar sholat. Ini ayat ngomongin masalah rukun wudhu. Tapi nggak bisa juga diambil gelempengan. Kalau ada orang yang bilang, gua mau Quran aja, di sini nanti repot. Kan kayak tadi tuh, begitu sholat guyur muka, kan nggak mungkin. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu hingga ke siku. Enggak disebutin mana tangan kanan apa tangan kiri dulu, enggak. Tapi dibilangnya wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu itu sampai ke ujung siku. Marafiq itu mirfak. Mirfak itu siku. Begitu. Jadi kalau kita pakai Quran doang bisa repot. Kanan dulu apa kiri dulu? Ini kan disebutnya tangan. Dalam Al-Quran nggak ada. Ya. Maka wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu, menggunakan kalimat usap. Iya, wamsahu biru usakum. Ru'usakum nggak diterangin tuh. Depan, belakang, tengah, apa semua? Enggak. Maka berbeda pendapat para ulama semacam Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Hambal, beda-beda. Kata Imam Malik mah kudu semua tuh full. Yang namanya biru usakum itu harus semua diusapnya kepala itu. Kalau kata Imam Ahmad Hambal enggak, sepertiga gak bisa begitu, sepertiga aja. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah separuh. Kata Imam Asy-Syafi'i sedikit jadi. Iya, sedikitnya 3 helai rambut udah jadi. Mau di depannya kayak mau di tengahnya, mau di belakangnya boleh. Cuman disunahin semua. Semua begitu. Disunahin, hukumnya sunah, wajibnya dikit tadi. Dan itu pun rambutnya harus ada di kepala. Kalau rambutnya ini kita bawa ke depan begitu, di siniin, nggak bisa begitu. Ya, gini. Jadi tadi muka nggak diomongin niatnya di mana. Disitulah tempatnya niat kata ulama. Nah, supaya bisa ngebedain mana cuci muka biasa sama cuci muka wudhu. Letaknya di mana bedanya? Niat. Innama a'malu binniyat. Jadi amal tuh tergantung niat. Kalau niatnya cuci muka doang, ya nggak jadi wudhu. Maksud kalau niatnya pakai tangan benar itu wudhu, berarti itu belum niat maksudnya? Belum. Kalau niat itu di sini, ini bukan wajib. Niat itu di wajah. Jadi bukan pas waktu mau wudhu. Makanya perlu ngaji. Apa niat menurut syara? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Begitu kata kaidahnya. Niat menurut syara itu beda dengan seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia niat itu azam dalam bahasa Arab. Contoh, saya mau ke pasar besok, itu azam. Berazam mau ke pasar besok. Tapi kalau niat itu diomongin, dikerjain. Gitu. Kalau sebelumnya kita misalnya pas belum wudhu niat, mana perkaranya? Iya bener sih ibadah, tapi ibadah kudu pakai ilmu. Kata Ibnu Ruslan, fakuluman a'malu ya'maluhu bi ghairi ilmin mardudatun latukbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu tertolak, nggak diterima. Kata Ibnu Ruslan. Oh, nggak puas itu mah kata ulama. Kata Kangjeng Nabi. Apa kata Kangjeng Nabi? Man juhila bi kaifiyatil wudu wa shalah lam tasihha salatuhu ibadatuhu. Siapa orang yang bodoh dalam perkara wudu dan sholat, maka dianggap tidak sah sholatnya dan ibadah yang lainnya. Itu kata Kangjeng Nabi. Nggak puas. Allah bilang dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Jangan kamu ngikut-ngikut sesuatu kalau kamu belum tahu ilmunya.
Karena inna sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fu'ad dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kudu pakai ilmu. Nah, niat itu bukan mau wudu, tapi harus berbarengan tuh ketika kita ngusap wajah. Ketika niat, tangannya jangan dilepas sampai selesai dulu niatnya. Nah, di mana letak niat ini? Dua pendapat ulama berbeda. Yang pertama, yang umum, jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama, niat itu mahalil qalb, tempatnya di hati. Itu yang wajib, bahwa saya niat mau wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau ada speaker itu ada toaknya. Lebih enak begitu buat ngencengin hati. Maka ada tuh talafud namanya, membaca lafad. Apa lafadnya? Nawaitul wudu'a lirraf'il hadasil asghar fardalillahi ta'ala. Niat aku berwudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ini beda nanti untuk orang-orang yang daimul hadas, ya, keluar terus hadas, maka niatnya udah bukan lagi mengangkat hadas, tetapi niatnya ngebolehin.